Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Agar kita lebih mengenalnya, mari kita simak bacaan berikut. Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di Sekolah Tari Credo Bekso Wiromo, pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun, pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Setelah membaca teks Bagong Kussudiardja, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama, tuliskan informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari bacaan teks Bagong Kussudiardja, gunakan kosakata baku. Informasi yang didapat yaitu Bagong Kussudiardja adalah seorang seniman serba bisa. Lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 1928. Beliau belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) tahun 1954, belajar koreografi dari Martha Graham di New York, Amerika Serikat, belajar tari klasik di Sekolah Tari Credo Bekso Wiromo. Tanggal 5 Maret 1958 mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardja, mendapat anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI dan meninggal pada tanggal 15 Juni 2004. Selanjutnya, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Karya ciptaan Pak Bagong Kussudiardja diantaranya ialah Bedaya Gendeng, Yapong, Wira Pertiwi, Batik, Keris, Reog, Layang-layang, Kebangkitan dan Kelahiran Isa Al-Masih, Satria Tangguh, dan masih banyak lagi, lebih dari 200 karya seni tari. Berikutnya, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Tokoh penari Indonesia, salah satunya ialah Didi Ninitowok. Didi Ninitowok terlahir dengan nama Queen Chon Lian, lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 13 November 1954. Didi dikenal sebagai penari, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar. Koreografi tari ciptaan Didi yang pertama dibuat pada pertengahan tahun 1971. Diberi judul Tari Persembahan, yang merupakan gabungan gerak tari Bali dan Jawa. Selain diangkat menjadi dosen di ASTI, ia juga diminta jadi pengajar tata rias di Akademi Kesejahteraan Keluarga (AKK) Yogyakarta.
Kemudian ada pula Cece Sumantri, ialah seorang pelopor tari kreasi Jawa Barat. Cece lahir dengan nama Raden Rusdi Sumantri Diputra. Meniti karirnya sebagai penari tayuban, kemahiran ini dikuasai berkat ketekunannya mempelajari berbagai jenis tari dan bahkan pencaksilat. Masa jayanya ketika ia memimpin perkumpulan Rinenggasari pada tahun 1958 sampai 1965. Sampai tahun 1963, ia menyumbang sekitar 44 karya tari. Beliau menerima tanda penghargaan Piagam Wijaya Kusuma pada tahun 1961. Beliau mengabdikan diri pada seni tari Sunda sampai akhir hayatnya. Tokoh selanjutnya ialah Gugun Gumbira. Gugun Gumbira adalah seorang penata tari yang berasal dari Jawa Barat, yang mengembangkan tari rakyat Ketuk Tilu hingga menjadi sebuah tontonan menarik, yaitu tari Jaipongan. Bahkan tari ini sampai dikenal hingga ke mancanegara. Gugun juga mempunyai sanggar tari, yaitu Sanggar Tari Jugala, yang dikhususkan untuk membuat tari-tarian Jaipongan. Karyanya antara lain tari Daun Pulus, tari Serat Salira, dan tari Kamemet. Selanjutnya kita akan mengenal tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan, putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Tari Serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau Pekanbaru. Tari Serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari Serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari Serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zapin. Tari Payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Tari Legong. Tari Legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Tari ini merupakan tarian ritual persembahan. Legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari Legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Tari Janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Tari Ketuk Tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari Ketuk Tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi.
Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, gitek, dan geol. Namun, ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya, kendati cukup terkenal di masa silam. Saat ini, kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan tari jaipong. Tari Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai pajak. Musik pengiring tari gandrung antara lain kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan Tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Selanjutnya, lihatlah sebuah video tari daerah berpasangan. Perhatikan gerakan dan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. Tirukan 5 gerakan dari tarian tersebut. Berlatihlah melakukan gerakan-gerakan tari tersebut hingga mahir. Gerakan tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Carilah informasi dari buku atau menanyakan kepada Bapak Ibu guru. Jika membuka internet, mintalah untuk didampingi Bapak atau Ibu guru. Tulislah secara terpisah bagi anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Cara menjaga organ reproduksi. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Sedangkan laki-laki dianjurkan untuk disunat atau khitan agar menurunkan resiko kanker. Pakailah handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Kemudian buatlah rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Tuliskan rencana karya kamu dalam bentuk seperti berikut. Rencana karya.
Jenis karya misalnya poster. Bahan dan alat, contohnya kertas karton, spidol, pensil penghapus, cat kertas. Isi dalam karya ialah informasi tentang cara menyikapi masa datangnya pubertas dan cara merawat organ reproduksi. Dari pembahasan kita kali ini, coba kalian tuliskan materi apa saja yang sudah kalian dapatkan. Kemudian, tulislah pengalamanmu saat menonton pertunjukan tari daerah bersama orang tuamu. Akhirnya, pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.